Di episode sebelumnya, kita udah bahas tentang Gen AI nih. Jadi kita udah bahas tentang apa itu Gen AI, apa itu pro kontranya, apa itu benefitnya. Tapi mungkin ada beberapa yang belum kebayang. Sebenarnya Gen AI itu penerapannya itu seperti apa sih? Penggunaannya seperti apa sih? Masih bareng dengan Mas Dito gitu sebagai digital specialist dari Azure Microsoft, kita bakal ngedemoin dan bakal nunjukin nih gimana sih Gen AI langsung first hand-nya tuh experience-nya seperti apa. Ya udah, tanpa berlama-lama lagi, yuk lihat yuk kayak apa Gen AI itu. Baik. Nah, mungkin rekan-rekan mungkin saya coba share screen saya gitu ya, semoga bisa kelihatan. Jadi mungkin yang bisa dicoba adalah satu, teman-teman bisa masuk ke yang namanya homepage Microsoft punya Gen AI, namanya copilot.microsoft.com. Jadi ini dulunya namanya Bing, namun ini merupakan homepage untuk teman-teman bisa menggunakan Copilot dari Microsoft gitu ya. Jika teman-teman punya profile, monggo silakan masuk menggunakan Outlook maupun Hotmail atau Microsoft account lainnya. Namun ini you can ask Copilot anything. Bahkan it can generate image juga ya, bahkan code, bisa create personal website dengan HTML ya, codex yang tadi saya ceritakan, kemudian grocery list, itinerary dan lain sebagainya itu bisa ya. Misalnya for Indonesia travel ya, misalnya for 3 days. Secara garis besar bisa ya langsung digunakan ya. Ini contohnya ya, minyak, Bali dan lain sebagainya. Banyak sekali use case, namun jika teman-teman mungkin butuh ide baru lainnya gitu ya, sebenarnya Microsoft juga kita memberikan FAQ, namun itu perlu sign in ya. Tapi ini beberapa contoh pertanyaan-pertanyaannya yang mungkin paling sering digunakan. Jika ingin lebih precise, maka bisa memberikan parameter yang lebih tinggi ya, precise. Ini akan butuh waktu lebih lama, namun ini tentu akan lebih aktual ya. Namun jika ingin yang lebih berimajinasi, itu bisa pilih juga more kreatif dan lain sebagainya. Nah, ini Copilot ya. Nah, sekarang bagaimana jika teman-teman ingin coba membuat Copilot sendiri di aplikasinya teman-teman gitu ya. Misalnya saya coba masukkan teman-teman punya aplikasi, imagine teman-teman punya aplikasi dan ingin membuat aplikasi untuk men-summarize atau memberikan informasi dari berbagai macam website gitu ya. Kita bicara Studio kan, artinya teman-teman bisa menggunakan ini untuk aplikasi teman-teman ya, Studio gitu ya. Nah, itu untuk dari sisi generative AI. Nah, saya merujuk ke area yang AI in general ya, gitu ya. Jadi AI tadi kita diskusi terkait vision pengguna, bagaimana AI bisa meniru manusia menggunakan matanya gitu ya. Nah, jadi di Microsoft itu ada yang namanya vision. Computer vision. Jadi computer vision ini bisa imagine kita sebagai store manager dari suatu supermarket, kita mempunyai CCTV yang merekam 11 menit ya operasional dari toko, namun ternyata ada beberapa insiden yang terjadi gitu ya selama di dalam satu hari tersebut. Maka ketika operation manager tersebut ingin melihat insidennya kapan, itu tentu membutuhkan waktu yang lama gitu ya. Nah, dengan video indexer yang ada di Azure AI ini, maka operation manager tersebut bisa melihat secara otomatis bahwa ada susu tumpah di menit ke-4, detik ke-37 gitu ya. Dengan teknologi AI, computer vision yang bisa mendeteksi, iya loh ini susu tumpah loh gitu ya. Bahkan cuma warna putih, tapi ternyata AI itu sudah bisa merecognize bahwa itu adalah susu gitu ya. Dan juga ada cup-nya gitu ya. Imagine itu juga seberapa tinggi ya untuk di pabrik, terutama berkait dengan safety dan lain sebagainya gitu. Ini teman-teman bisa mencoba juga.
Itu untuk vision. Tadi saya juga berbicara tentang speech ya. Bagaimana AI bisa meniru manusia untuk understanding speech ataupun bisa mengenerate audio gitu ya. Nah, kita coba ini teman-teman punya aplikasi bisa mengembed solusi dari Microsoft yang namanya speech to text ya. Sebagai contoh kita bicara tentang bahasa Indonesia ya, dengan bahasa Indonesia kita coba rekam ya. Jadi selamat pagi teman-teman White Edu, senang sekali bisa hadir berdiskusi dengan teman-teman di sini tentang topik generatif AI. Semoga sesi hari ini bermanfaat. Nah, ini bisa AI yang ada di belakangnya understanding the language ya yang kita miliki bahkan di bahasa Indonesia secara otomatis gitu ya, dan real time gitu ya. Nah, imagine impact-nya ketika kita bisa berdiskusi dengan teman-teman dari negara lain atau membuat aplikasi yang memang cross border gitu ya. Itu sebagai contoh. Nah, sebenarnya yang paling menarik itu dari sisi call center. Ya, call center ini bahkan sebelum generative AI ini sudah masif juga penggunaannya ya. Ketika ada seorang pelanggan gitu ya mencoba telepon ke customer service. Saya mau share sedikit terkait dengan ini nih teknologi di belakangnya ya. Nah, imagine kita saat ini ya, kita seorang pelanggan suatu perusahaan lah ya, kita ada komplain gitu ya, kemudian kita telepon ke call center agent ya, terus ada caller, ini caller kita, kemudian ini background di belakangnya dari hasil percakapan tersebut direkam ke dalam telephony server, kemudian disimpan rekornya ke dalam Azure Storage, kemudian audio filesnya itu diproses dengan AI yang namanya speech to text, kemudian OpenAI atau GPT model yang ada di Azure itu mensummarize dengan kecerdasannya mereka mensummarize hasil dari conversation yang ada tersebut, sehingga secara otomatis bisa memberikan summary dari call history, call reasons-nya seperti apa, resolusi dari problemnya seperti apa, dan juga membuat yang namanya visualisasi. Nah, ini sebenarnya background di belakangnya gitu ya. Nah, cuma saya mau coba di sini gitu ya, mendemokan gitu ya. Sebagai contoh, customer conversation. Thank you for calling assistance. This is Nina Jones. How may I assist you? Hi, I need road assistance for my truck. I'm having clutch problems while changing gears. Are you in a safe place? Do you need any medical assistance? No, I'm fine. I pulled over to the shoulder of the road and turned on my hazard lights, so I should be good. Nah, ini contohnya ya. Jadi mereka berbicara antara customer dan call center agent. Nah, itu direkam, yang tadi ya, prosesnya direkam, call transcript-nya, kemudian diekstrak, di-generate summary-nya dari conversation tersebut dengan beberapa number ya, oleh OpenAI, generative AI tadi ya. Kemudian dia ada beberapa pertanyaan ya, main reason dari conversation-nya apa, sentimen dari pelanggannya seperti apa agent menghandle conversation, kemudian summary-nya seperti apa. Nah, itu bisa di-generate juga summary-nya secara garis besar ya, dengan GPT tadi ya. Nah, main reason for the conversation, brand ini nama pelanggannya butuh road assistance karena truknya ada problem dari clutch ya. Sentimen customer-nya positif ya, bersyukur gitu ya. Karena agentnya menghandle dengan baik gitu ya, dan juga dan lain sebagainya gitu ya. Nah, imagine itu bisa dilakukan in minutes, not in hours gitu ya, untuk summary ini. Bahkan bisa di-generate juga dari sisi script-nya dan bahkan visual. Ini saya menunjukkan visual sebagai dari sisi sudut pandang manajer ya, atau CEO dari company itu bisa ngelihat, oh Ramirez ini agentnya sudah menjawab total 174.000 calls.
kemudian skripnya seperti apa dan lain sebagainya, itu bisa secara otomatis di-generate dengan AI gitu ya. Jadi imagine productivity gain yang diperoleh oleh perusahaan, bahkan customer juga gitu ya, merasakan benefitnya itu masif gitu ya. Nah, itu dari sisi call center. Nah, saya mau coba masuk dari sisi PowerPoint. Nah, Let's say you're getting ready for your customer pitch meeting. Everyone has had a moment when they wish they could turn their proposal into a customer-ready presentation without having to start from scratch. Now you can. Using just your own words, Copilot can translate Word into PowerPoint. You can also translate PowerPoint into Word. Now you have a professional-looking presentation that you can hone and polish. Let's say you want to add a slide. Give Copilot some quick instructions. There it goes, ready for you to review. So this slide is too wordy. Let's ask Copilot to make it more visual. Give it a few seconds. And check this out. Copilot can even animate the slide. It gives it a professional design treatment in a single click. But it doesn't stop there. Copilot even generates speaker notes for all your slides. It's not only a time saver, it's helping you be a better presenter. nah itu contoh untuk Copilot yang ada di ini PowerPoint. Terakhir, Copilot yang ada di Microsoft Teams yang kita pakai sekarang. Ini dia. Imagine you have an appointment that conflicts with your weekly business review. What if you could do both? With Copilot, you can opt to follow a meeting. After the meeting ends, Copilot will summarize what you missed. You'll get a notification in Teams when the recap is ready. This recap will highlight content that was shared, summarized notes, and any action items for you or others whose names were mentioned. You see that one of your customers was discussed, and you want to learn more. You can ask Copilot clarifying questions, and it provides a detailed response. It can tell you why a certain decision was made, and gives you helpful context. You can even ask Copilot what other solutions were considered. And it provides citations from the transcript so you can see where Copilot drew these conclusions. It's a huge time saver. Nah, itu dia contoh yang ada di Microsoft 365. Nah, terakhir. Ini mungkin teman-teman audiens juga ada yang ini ya, ada yang developer gitu ya. Ada juga yang namanya GitHub Copilot. Jadi, Hi, I'm Christopher. I'm a senior enterprise advocate at GitHub, and I want to talk today about GitHub Copilot and how it here a Python Django application. And Python Django is a great web framework that's built for creating to accept it. And then I notice an entire class suggestion from Copilot, all based on, well, it's based on a training model that consists of billions of lines of publicly available code and text. That allows it to synthesize that natural language comment into a code suggestion. It's also able to make suggestions. nah, jadi basically kita sebagai developer bisa nge-create comment dengan bahasa natural language ya. Create a model called speaker with name, email, and LinkedIn URL. Dan secara otomatis generative AI yang ada di belakangnya GitHub mengenerate Python language, dan kita bisa mereview dan langsung bisa kita validasi ya. Dan imagine ini bisa membuat teman-teman developer bekerja lebih produktif dan bisa lebih in the flow gitu ya ceritanya. Mungkin itu sih secara garis besar Mas Adya dari sisi demonya. Oke. Thank you banget nih Mas Vito udah mau sharing sama kita, udah mau ngobrol di White Edu gitu ya, buat perkenalkan apa itu Gen AI, dan juga udah ngedemoin juga Gen AI yang sama itu. Mungkin sekian aja dari kami di White Edu. Makasih banyak Mas Vito. Sampai bertemu di lain kesempatan. Terima kasih Mas Adya. Semoga bermanfaat. Bye semua. Kalian baru aja nonton video dari White Edu, Developing Young Digital Talent Across Indonesia. Jangan lupa like,
share, dan subscribe ya.